Hai, salam tetap tersenyum. Wah, kita bisa berjumpa lagi dan kita percaya kenapa kita tetap tersenyum karena kita menyadari Tuhan menyertai hidup kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang berani minta maaf. Kenapa ini penting, Saudara? Karena minta maaf itu adalah gaya kehidupan kerajaan surga. Orang yang berani minta maaf adalah orang yang merendahkan hati. Dan saya percaya kata Alkitab, orang yang rendah hati akan sungguh-sungguh diberkati. Orang yang rendah hati hidupnya akan penuh dengan kegemilangan. Oleh karena Tuhan sangat suka dengan sebuah kerendahan hati. Itu minta maaf. Lalu yang kedua, minta maaf adalah orang yang menghentikan permusuhan. Kalau hal itu bergantung kepadamu, coba kita baca Alkitab kita, Roma 12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Jadi pendamaian dengan semua orang ada sebuah usaha dengan cara apa? Berani untuk meminta maaf. Meminta maaf itu bukan dilihat siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi minta maaf itu justru adalah sebuah kehidupan atau keinginan untuk kita hidup dengan firman Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Minta maaf itu adalah sebuah tindakan menyembuhkan luka. Orang yang berani minta maaf itu orang yang menyembuhkan luka. Sehingga luka hati ini bisa terobati, luka hati ini bisa dihindarkan oleh karena apa? Sebuah permintaan maaf. Nah, satu saat saya ini ketika saya pelayanan di Manado, rumah saya di daerah Pineleng, orang Manado tahu. Pineleng itu Manado coret ya, sudah lewat Manado. Jadi saya dan anak saya sekolah di kota Manado di tengah-tengah ya, di sekitar Pal 4 situ. Nah, dari Pineleng ke Pal 4 cukup jauh, Pal 2 itu cukup jauh sehingga harus melewati ya, untuk keluar rumah saya harus melewati jalan berkelok-kelok karena rumah saya agak di bukit gitu ke arah Tomohon. Jadi berkelok-kelok begitu, Saudara. Nah, di situ ada garis lurus, ada garis putus-putus. Anak saya selalu tanya sama saya, "Pak, kalau garis lurus ini untuk apa?" Jadi kalau saya antar anak saya sekolah, ya lewat itu, pulang juga lewat situ, Saudara. Nah, anak saya tanya, "Pak, kalau garis putus-putus ini apa?" Oh, kalau garis putus-putus itu boleh waktu itu kalau bahasa Manadonya balambung. Balambung itu boleh nyalip. Kalau garisnya lurus kalau garis putus-putus boleh nyambung, kalau garis lurus tidak boleh. Jadi harus berada di situ. Oh ya, jadi kita suka main. Ya, kalau bilang ini, "Pak, garisnya putus-putus, ayo nyalip." Oh, jangan dulu, Pak, itu ada mobil bisa ketabrak. Tunggu, ya nyalip. Kalau garis lurus, "Pak, nggak boleh nyalip ya." Oke, Pak, saya bilang. Itu jadi permainan kita kalau kalau nganter lumayan dari situ kira-kira lebih 20 menitan lah sampai setengah jam lah saya main sama anak saya garis putus-putus dan lurus. Nah, sampai satu saat ini sekarang kebalikannya pulang. Saya pulang. Nah, ketika saya pulang itu ya bersama dengan antar anak saya pulang berarti kan nanjak. Kan kalau berangkat kan turun dari gunung ke bawah. Kalau pulang kan berarti naik ke gunung. Nah, suatu saat Saudara, saya lagi antar anak saya pulang pas jalan tanjakan di depan saya itu ada truk. Truknya mungkin nggak tahu tuh truk tahun 80 atau 70, jalannya pelan banget. Ya, udah saya nggak bisa nyalip karena banyak mobil, Saudara. Nah, tiba-tiba saya ini perutnya sakit. Oh no. Saya ini sakit perut dan saya ini punya kelemahan. Kalau saya sakit perut itu susah nahannya. Oh, jadi saya ini waktu pulang itu, waduh, saya sudah miring kanan, miring kiri, mencoba cari posisi duduk yang bagus supaya perut saya ini bisa tahan sampai pulang ke rumah. Waduh, rupanya sudah hampir nggak tahan, Saudara. Waduh, saya udah telepon rumah, "Buka gerbangnya ya, siap-siap ya, pokoknya buka gerbangnya." Oke, gitu sudah. Wah, saya ini sudah kalut dan tidak konsentrasi kepada garis lurus atau garis putus-putus, Saudara. Jadi saya cuma lihat kanan, begitu saya lihat kanan tidak ada mobil, saya langsung salip itu truk, Saudara. Nyalip itu truk. Dan pas saya nyalip itu posisinya garis lurus, Saudara. Anak saya lihat, wow, anak saya langsung, "Pak, garis lurus, Papa nggak boleh nyalip." Gitu. Saya nggak konsentrasi sudah, Saudara. Saya konsentrasi ke perut saya.
Jadi saya sudah di tengah-tengah begitu, nggak mungkin saya atret lagi begini. Jadi saya sudah begitu, aduh saya salah, Tuhan ampuni saya. Gara-gara saya ini sakit perut, gak konsentrasi, saya gak melihat garis. Saya cuma konsentrasi di balik truk itu sudah gak ada mobil, saya nyalip. Begitu saya nyalip begitu, waduh. Saya melanggar ini, saya salah. Aduh, saya akhirnya lurus, saya sudah gak gubris anak saya. Sudah tanggung, sudah di tengah-tengah, saya lurus aja. Anak saya marah-marah, papa ini katanya garis lurus gak boleh nyalip. Ya, kenapa papa nyalip? Kan nanti tunggu putus-putus. Saya juga nggak bisa jelaskan anak saya. Gini nak, papamu ini sakit perut. Nggak enak kan papa. Di mobil kan nggak enak, betul nggak? Apa kata dunia ini pendeta kok. Di mobil kan nggak enak, betul nggak saudara? Jadi saya ini juga agak kacau juga waktu itu. Ada pernah ngalami nggak kayak begitu? Saya agak kacau juga. Aduh, begitu sampai rumah saya langsung masuk mobil saya, masuk rumah saya langsung kamar mandian. Urusan saya beres di situ, saya keluar. Saya waktu keluar saya lihat anak saya duduk itu sudah mencucu, mulut sama hidung sudah balapan dia. Udah kayak begitu saudara. Kalau sudah begitu saya punya alasan. Pertama saya mungkin gak konsentrasi ya, minta ampun lah saya melanggar. Ya, yang kedua karena saya sakit perut. Sakit perut itu membuat saya ini sudah gak mikir yang lain. Saya cuma membebaskan diri saya dari belenggu-belenggu itu. Saudara. Jadi saya cuma pikiran itu sehingga saya gak memperhatikan itu garis lurus atau putus-putus. Saya bisa kasih argue dengan anak saya. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya duduk di dekat anak saya. Saya gak pakai alasan apapun. Saya cuma bilang, Kenny, papa salah. Papa minta maaf ya, papa salah. Papa sudah gak jadi berkat buat kamu. Papa salah. Iya papa kan tadi bilang itu garis lurus gak boleh nyalip. Kenapa papa nyalip? Iya nak, papa salah ya nak. Papa salah sudah, gak ada apa-apa. Papa salah sudah. Ya, papa dihukum. Ya papa dihukum. Ya kita ini punya kesukaan makanan. Yang satu hari kita itu sudah janji sama anak saya masing-masing satu tiap hari. Hari itu saya dihukum anak saya tidak boleh makan itu. Jadi dia makannya 2. Ada coklat begitu biasanya ya kita itu karena coklatnya banyak kita sudah bilang oke sehari kamu 1 papa 1. Oke sudah. Oke hari itu saya dihukum anak saya nggak boleh makan coklat. Jadi dia jatah saya diambil saya sama dia. Dia makan 2 saya nggak makan. Gak apa-apa sudah. Tapi saya minta maaf sama dia. Minta maaf ya papa. Dia diam, saya minta maaf ya. Sampai akhirnya dia tersenyum lagi, saya peluk lagi, saya bilang papa minta maaf. Dan dia bisa mengampuni. Dan dia bisa mengampuni. Dan itu menyembuhkan lukanya. Sampai hari ini dia bertumbuh besar. Satu hal yang terus diingat. Ya sekalipun papanya manusia bisa salah, siapapun bisa salah. Tapi papaku adalah papa yang mau merendahkan hatinya. Dan saya percaya orang yang mau belajar merendahkan hati justru semakin dihargai. Amin saudara. Karena itu belajarlah berani untuk minta maaf. Karena dari situlah maka Anda sedang menyembuhkan luka itu. Justru hidupmu akan jadi berkat buat orang lain. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus ajari kami untuk rendah hati. Kami manusia tidak pernah lepas dari namanya kesalahan. Kami bisa salah. Tapi ajari kami ketika kami menyadari kesalahan. Kami pun berani untuk minta maaf. Karena itulah pertama gaya hidup kerajaan Allah, meminta maaf. Yang kedua adalah meminta maaf itu menghindari semua permusuhan. Karena hidup dalam pendamaian itu adalah keputusan hidup kami. Lalu yang ketiga kami boleh belajar untuk menyembuhkan luka. Supaya anak-anak kami, orang lain tidak terluka karena kami belajar untuk merendahkan hati minta maaf. Dan orang-orang yang berani minta maaf justru akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Karena itu ajari kami untuk berani minta maaf ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama amin, amin. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe, juga tekan tombol loncengnya supaya Anda terus dapat diberkati dengan acara-acara yang memberkati Anda. Bye-bye, Tuhan berkati.